Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, saya absen dulu ya. Apakah berangkat semua ini anak-anaknya? Bagaimana kabar hari ini semuanya? Baik, kita akan memasuki materi hari ini, yaitu materi tentang meyakini kebenaran tentang ketentuan perkawinan hukum Islam. Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang perkawinan, yaitu terdapat di surat An-Nahl ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Yang artinya, dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Quran surat An-Nahl juz 16. Di situ Allah sudah menerangkan tentang ayat hukum perkawinan ya. Karena menikah adalah suatu cara untuk menghindari maksiat di antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan yang menjadi anjuran Allah dan Rasulnya. Pernikahan merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, karena pernikahan adalah ibadah yang paling panjang. Baik, pengertian perkawinan. Pengertian perkawinan, kata nikah, perkawinan atau pernikahan, yaitu diambil dari kata nikah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu al-jam'u, yang berarti bertemu, berkumpul. Kemudian menurut istilah, nikah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut syariat Islam. Dan pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu akan menjadi halal jika sudah dilalui dengan akad, yaitu akad pernikahan yang dilakukan ya, dan dicatat oleh hukum agama. Kalau sudah mendaftar ke Kementerian Agama, nanti akan mendapatkan akta nikah ya. Kemudian masuk kepada hukum pernikahan. Di sini juga Allah menurunkan ayat dalam Quran surat An-Nur juz 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihu ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihumullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Yang artinya, dan nikahilah orang-orang yang masih berbujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dan hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Quran surat An-Nur ayat juz 24. Di sini sudah sangat jelas ya hukum Islam, hukum pernikahan. Hukum pernikahan itu tidak terlepas dari 5 macam tingkatan hukum dalam Islam yang disebut al-ahkam al-khamsah, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Karena berdasarkan
keadaan hukum nikah dapat berubah sesuai dengan niat seseorang yang akan melangsungkan pernikahan tersebut. Oke, yang pertama yaitu nikah itu hukumnya wajib. Nikah hukumnya wajib itu bagi seorang muslim yang dilihat dari pertumbuhan jasmaninya sudah layak untuk menikah, kedewasaan rohaninya sudah matang, serta memiliki biaya untuk menikah dengan menghidupi keluarganya. Apabila ia tidak menikah, maka dikhawatirkan akan terjatuh pada perbuatan zina. Nauzubillahi min dzalik. Oke, itu ya kalau yang wajib, hukum yang wajib itu dia sudah syaratnya udah lengkap. Dia sudah layak, kedewasaannya sudah matang, serta dia juga memiliki biaya untuk acara nikah, untuk kegiatan acara menikah dan setelah menikah. Kemudian yang kedua, nikah yang hukumnya sunnah. Seorang muslim telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, memiliki bekal untuk menikah dan memiliki kepercayaan diri untuk mungkin tidak terjerumus pada perbuatan zina, maka baginya disunahkannya menikah. Kalau yang hukumnya sunnah yaitu dia sudah mapan, sudah tahu hukumnya nikah dan memiliki kepercayaan, dia sudah punya biaya, kedewasanya sudah, tapi dia itu merasa yakin kalau dia tidak akan berbuat zina, maka dia juga bisa menjaga dirinya, maka itu hukumnya sunnah untuk dia tidak melakukan pernikahan, atau dia ingin melakukan itu hukumnya sunnah. Kemudian untuk yang nikah hukumnya mubah bagi seorang muslim yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan untuk segera menikah atau karena alasannya yang mengharamkan untuk menikah, maka nikah hukumnya mubah. Untuk yang mubah itu ya, dia tidak terdesak atau juga karena alasan-alasan yang mengharamkan menikah, itu dia itu punya posisi dalam nikah yang dihukumi mubah. Kemudian nikah yang hukumnya makruh bagi seorang muslim yang dipandang dari pertumbuhan jasmaninya sudah layak, kedewasaan rohaninya sudah matang, tetapi tidak mempunyai biaya untuk bekal hidup istri dan anak-anaknya nanti, maka nikah hukumnya makruh. Karena untuk mengendalikan nafsunya ia dianjurkan untuk menjalankan puasa. Di sini jika dia sudah dewasa, dia sudah bisa, tetapi karena dia tidak memiliki biaya untuk membiayai istri dan anak-anaknya nanti setelah menikah, maka dia dihukumi makruh. Dan caranya untuk menjaga nafsunya itu dia dianjurkan untuk berpuasa, untuk menahan hawa nafsunya untuk menikah ya. Kemudian hukum yang haram bagi seorang muslim yang menikahi perempuan dengan tujuan menyakiti istri dan keluarganya, atau mempermainkan, memeras hartanya, atau memiliki niat tidak baik lainnya, maka nikahnya dihukumi haram karena niatnya sudah jelek ya. Dia hanya ingin memanfaatkan pasangannya, hanya akan menyakiti karena mungkin dia punya dendam, maka itu hukumnya haram. Kemudian tujuan nikah, kita masuk ke tujuan nikah. Tujuan pernikahan menurut Islam adalah memenuhi hajat manusia, pria terhadap wanita atau sebaliknya, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan agama Islam. Secara umum, tujuan pernikahan dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut. Apa saja tujuan pernikahan? Yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup sakinah. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, yang ketiga
keempat, untuk melaksanakan perintah Allah. Karena itu menikah akan dicatat sebagai ibadah. Yang kelima, mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul itu mencela bagi orang yang hidup membujang, dan beliau menganjurkan kepada umatnya untuk menikah. Kemudian rukun dan syarat nikah. Allah telah mengatur permasalahan mengenai pernikahan. Kemudian Islam itu telah mengatur tata cara, rukun dan syarat, sehingga pernikahan yang dilangsungkan itu akan sah. Rukun nikah. Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi agar pernikahan menjadi sah. Ada beberapa rukun nikah. Yang pertama, adanya rukun-rukun yang wajib ya. Adanya mempelai yang akan menikah, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Adanya wali yang menikahkan, adanya ijab qabul dari wali dan mempelai laki-laki. Kemudian yang terakhir, adanya 2 saksi pernikahan tersebut ya. Rukun-rukunnya itu pemain inti dalam pernikahan. Kemudian syarat nikah. Syarat-syarat nikah. Syarat yang pertama yaitu calon suami. Syarat nikah yang pertama calon suami. Bagaimana kalau tidak ada calon suami? Pernikahan tidak akan terjadi ya. Adapun syarat-syarat untuk calon suami menurut ketentuan syariat Islam. Yang pertama, beragama Islam, laki-laki atas keinginan dan pilihan sendiri, tidak beristri 4. Yang kelima, tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon istri, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dan calon istrinya, tidak sedang berihram haji atau umroh. Kemudian syarat calon istri. Syarat calon istri juga sama, beragama Islam, perempuan telah mendapat izin dari walinya, tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah, tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon suami dan belum pernah dilihat oleh calon suaminya. Kemudian syarat nikah yang ketiga yaitu wali. Wali nikah itu terdiri atas 3, yaitu wali nasab, wali hakim, dan wali muhakam. Wali nasab adalah orang yang merupakan anggota keluarga pihak mempelai perempuan yang wajib memiliki hubungan darah patrinial dan bisa menikahkan perempuan tersebut dengan seorang laki-laki jika bapak atau kakek tidak ada. Itu yang wali nasab. Kemudian kalau wali hakim diwakili oleh Menteri Agama dan selanjutnya diserahkan kepada petugas pencatatan nikah. Kemudian yang ketiga, wali muhakam. Wali muhakam ini menjadi pilihan terakhir apabila wali nasab maupun wali hakim menolak untuk bertindak menikahkan atau melakukan akad pernikahan. Atau bisa disebut kalau wali muhakam itu wali pengganti nasab dan wali hakim. Oke, kemudian syarat nikah yang keempat yaitu 2 orang saksi. Syarat 2 orang saksi itu wajib ya. Syarat 2 orang saksi yaitu syaratnya Islam, baligh atau sudah dewasa, tidak sah jika anak kecil menjadi saksi nasab. Kemudian berakal sehat, merdeka. Dan yang paling penting yaitu saksinya itu adil ya, tidak memihak pada satu mempelai. Kemudian yang terakhir syarat nikahnya yaitu ijab dan qabul. Jika ijab
ijab artinya ucapan wali nikah atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki. Kemudian kalau qabul adalah ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerima. Mari kita simpulkan bersama apa saja poin penting yang sudah kita pelajari hari ini. Poin penting yang pertama apa? Yang pertama, pengertian dan hukum. Pernikahan adalah ikatan suci yang hukum asalnya adalah sunnah, namun bisa berubah menjadi wajib, makruh atau haram tergantung kondisi kesiapan seseorang. Kemudian poin yang kedua itu rukun. Pernikahan tidak akan pernah ada tanpa 5 hal wajib, yaitu calon suami, calon istri, wali, 2 saksi, dan ijab qabul, itu ya. Kemudian poin yang ketiga, syarat sah. Semua rukun tadi harus memenuhi syarat sah seperti saksi yang harus adil dan jujur, serta ijab qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis tanpa jeda. Oke, luar biasa sekali kerja keras kalian hari ini. Terima kasih. Sekarang kita sudah tahu ya bagaimana pernikahan yang sah itu dibentuk. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan dengan berdoa. Oke, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.